Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fajri, NPM 2110101115. Saya akan mempresentasikan tentang pembunuhan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan diklasifikasi dalam 3 kategori utama, yaitu pembunuhan dengan sengaja, qatl al-am, pembunuhan semi sengaja, qatl sib al-am, dan pembunuhan tidak sengaja, qatl al-khata'. Setiap kategori memiliki ketentuan hukum, sanksi, dan ganti rugi yang berbeda sesuai dengan tingkatan kesengajaan dan akibat dari tindakan tersebut. Pembunuhan dengan sengaja, qatl al-am. Pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian, seperti senjata tajam atau benda berat. Hukuman yang diberlakukan adalah hukuman qisas, yaitu hukuman balasan dengan membunuh pelaku. Namun, jika keluarga korban memaafkan atau meminta kompensasi diat, hukuman qisas bisa dibatalkan dan pelaku hanya perlu membayar diat. Pembunuhan semi sengaja, qatl sib al-am. Ini adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh, tetapi menggunakan alat yang tidak biasanya menyebabkan kematian. Misalnya, memukul menggunakan tangan atau tongkat ringan. Dalam kasus ini, hukuman qisas tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, pelaku harus membayar diat kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi. Pembunuhan tidak sengaja, qatl al-khata'. Pembunuhan ini terjadi tanpa niat membunuh atau tanpa kesadaran bahwa tindakannya bisa menyebabkan kematian, seperti kecelakaan. Hukumannya adalah membayar diat yang lebih ringan kepada keluarga korban dan melakukan kafarah, yaitu menebus dosa dengan membebaskan seorang budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Diat merupakan kompensasi finansial yang dibayarkan kepada keluarga korban dan jumlahnya ditentukan berdasarkan jenis pembunuhan serta kondisi korban. Selain diat, pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan tergantung pada keadaan dan keputusan hakim. Hukum pidana Islam dalam kasus pembunuhan berfokus pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap nyawa manusia, dengan memberi kesempatan bagi pihak korban atau keluarganya untuk memaafkan atau meminta kompensasi. Dasar hukum pembunuhan hukum pidana Islam. Yang pertama, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Yang kedua, dalam surah Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal lisana bis sanni wal juruha qisas. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Yang artinya, dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, seseorang yang berzina dalam pernikahan. Kedua, jiwa dibalas dengan jiwa, pembunuhan. Yang ketiga, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari komunitas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijma'.
Ijma atau kesepakatan para ulama juga menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan hukum pidana pembunuhan. Ulama sepakat bahwa pembunuhan dengan sengaja bisa dikenakan kisos atau diat sesuai kesepakatan keluarga korban. Ijma juga menjadi rujukan untuk memperbarui ketentuan diat dalam bentuk lain sesuai perkembangan zaman, seperti pembayaran uang tunai yang setara dengan diat tradisional. 4. Kias. Dalam beberapa kasus, jika tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran atau hadis, para ulama melakukan kias atau analogi berdasarkan prinsip yang telah ada. Misalnya, aturan tentang pembunuhan yang melibatkan benda berbahaya disamakan dengan pembunuhan semi sengaja, meskipun tidak ada hadis menjelaskan secara langsung. Prinsip hukum pidana dalam pembunuhan. Keadilan hukum pidana Islam mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Konsep kisos dirancang untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Kemaafan dan kompensasi hukum pidana Islam sangat menghargai kemaafan. Keluarga korban diberi hak untuk memaafkan pelaku dan menerima diat sebagai bentuk penyelesaian pencegahan. Hukuman berat dalam kasus pembunuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan dasar hukum ini, hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi nyawa, mengatur hak-hak keluarga korban, serta mendorong perdamaian dan rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.